Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga hari ini tetap sehat ya. Hari ini kita akan belajar tema 9, Kayanya Negeriku, subtema 1, Kekayaan sumber energi di Indonesia, pembelajaran 5. Nah, sebelum mulai pembelajaran, Ibu ingatkan kembali ya, kalian jangan lupa 5M. Yang pertama, mencuci tangan pakai sabun. Yang kedua, memakai masker. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, mengurangi mobilitas. Yang kelima, menghindari kerumunan. Adapun tujuan pembelajaran yang kalian harus capai, yang pertama, dengan membaca dan mengamati gambar dapat mengidentifikasi pengaruh kondisi geografis terhadap kegiatan manusia dengan penuh kepedulian. Yang kedua, dengan bernyanyi dapat menyanyikan lagu dengan memperhatikan ketepatan nada dan tempo dengan penuh percaya diri. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari 1. Kewajiban terhadap sumber energi. 2. Hak memanfaatkan sumber energi. 3. Wawancara tentang lingkungan. Yang keempat, manusia dan lingkungan. Keselarasan hubungan antara manusia dengan lingkungan dapat digambarkan melalui berbagai bentuk dan cara. Salah satunya dengan lagu. Banyak lagu yang bertemakan lingkungan. Salah satunya lagu berjudul Hijau Rumahku, Hijau Bumiku. Kita dengarkan ya. Kami keluarga dan anak cinta lingkungan selalu berusaha lindungi bumi kita, hemat menggunakan sumber daya alam agar terhindarkan dari kehancuran. Di rumah, di sekolah, di taman, di restoran, kita kemana-mana ingat yang satu ini. Pilah sampah pada tempatnya. Hijau rumah kita, hijau kampung kita, hijau sekolah kita, hijau kota kita, hijau sawah kita, hijau bukit kita, hijau hutan kita, hijau bumi kita. Mari kita semua suka menanam pohon agar kita terhindar dari banyak bencana. Ingat selalu syukur padanya. Berlatihlah menyanyikan lagu Hijau Rumahku, Hijau Bumiku. Berlatihlah terus hingga kamu dapat bernyanyi dengan baik. Selanjutnya, nyanyikan bersama anggota keluargamu. Gunakan iringan alat musik yang ada di sekitarmu. Benny begitu kagum akan semangat para petani. Para petani bekerja keras mengolah tanah dan menanam berbagai jenis tanaman. Mereka bekerja keras memenuhi kebutuhan makanan untuk manusia. Menjadi petani banyak dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di pegunungan, dataran tinggi, dan dataran rendah. Masyarakat yang tinggal di daerah pesisir pantai, mereka banyak yang menjadi nelayan. Mereka semua bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri dan masyarakat luas. Hal ini menunjukkan adanya keterkaitan daerah dan sumber daya alam dengan aktivitas manusia.
Kegiatan ekonomi masyarakat sangat tergantung kepada sumber daya alam yang dimiliki daerahnya. Sebagai contoh, masyarakat di pedesaan memanfaatkan tanahnya untuk ditanami berbagai tanaman, pertanian dan perkebunan. Sebaliknya, dengan masyarakat di daerah pesisir pantai, sebagian besar kegiatan ekonominya mengandalkan hasil perikanan laut. Berikut beberapa kegiatan ekonomi masyarakat yang tergantung kepada sumber daya alamnya. Yang pertama, masyarakat daerah pantai. Pantai merupakan batas pertemuan antara daratan dengan lautan. Pantai menyuguhkan pemandangan yang sangat indah. Pantai menjadi sumber daya alam yang berharga bagi Indonesia. Indonesia memiliki banyak pantai yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Kegiatan ekonomi utama masyarakat di sekitar pantai adalah sebagai nelayan. Namun, karena pemandangan di pantai sangat indah, maka berkembanglah sektor pariwisata, kompleks-kompleks pertokoan, penginapan, dan hotel, serta jasa pemandu wisata dan penyewaan alat-alat menyelam menjadi usaha ekonomi baru masyarakat di pesisir pantai. Yang kedua, masyarakat daerah laut. Potensi perikanan laut di Indonesia sangatlah besar. Hal ini karena sebagian besar wilayah Indonesia adalah hutan. Laut memiliki banyak potensi. Kita bisa memanfaatkan sebagai hasil laut seperti ikan, mutiara, kerang, kepiting, udang, teripang, dan rumput laut. Di laut juga ada kegiatan pengeboran sumber energi minyak bumi. Kita juga bisa memanfaatkan laut sebagai wisata bahari. Kalau kita menyelam, kita bisa menyaksikan keindahan laut. Beberapa daerah yang memiliki keindahan bawah laut seperti Raja Ampat di Papua dan Bunaken di Sulawesi Utara. Yang ketiga, masyarakat daerah sungai. Sungai merupakan lingkungan alam yang sangat penting. Bagi sebagian orang, sungai dipergunakan sebagai sumber air bagi kehidupannya. Namun, bagi sebagian orang yang lain, sungai juga digunakan sebagai sumber pengairan bagi pertaniannya. Sungai yang dibendung dapat dialirkan ke sawah. Sungai juga menjadi jalur transportasi bagi masyarakat. Salah satu usaha ekonomi yang memanfaatkan sungai dengan mendirikan pasar terapung. Pasar jenis ini dapat ditemukan di Sungai Barito, Banjarmasin. Semua usaha jual beli ini dilakukan di atas perahu. Oleh karena itu keunikannya, pasar ini juga menjadi objek wisata. Yang keempat, masyarakat daerah dataran tinggi. Dataran tinggi merupakan wilayah datar yang memiliki ketinggian lebih dari 400 meter di atas permukaan air laut. Daerah dataran tinggi baik untuk menanam sayuran dan buah-buahan. Selain sebagai lahan pertanian, dataran tinggi juga merupakan tempat yang cocok untuk wisata. Karena daerah dataran tinggi pada umumnya memiliki udara yang bersih, sejuk dan segar. Contohnya dataran tinggi Dieng di Wonosobo, Jawa Tengah. Yang kelima, masyarakat daerah dataran rendah. Dataran rendah merupakan bagian dari dataran yang memiliki ketinggian antara 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Seperti dataran tinggi, dataran rendah juga dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Selain itu, dataran rendah dipergunakan untuk industri, peternakan, dan perumahan. Nah, sekarang ayo kita berlatih. Yang pertama, kalian kumpulkan informasi tentang aktivitas ekonomi yang ada di lingkungan daerah tempat tinggalmu. Kedua, kelompokkan aktivitas ekonomi tersebut berdasarkan lingkungan alam yang cocok. Yang ketiga, masukkan ke dalam tabel berikut ini. Contohnya, pantai, laut, sungai, dataran tinggi, dan dataran rendah. Setelah berlatih tadi, kalian bisa bekerja sama dengan orang tua. Yang pertama, menyanyikan lagu Hijau Rumahku, Hijau Bumiku di depan orang tuamu. Kedua, selesai bernyanyi, minta pendapat kepada orang tuamu. Ketiga, ajaklah orang tuamu untuk bernyanyi juga. Yang keempat, ceritakan makna lagu Hijau Rumahku, Hijau Bumiku kepada orang tuamu ya.
Nah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Jangan lupa ya kalian mengerjakan semua tugas-tugasnya. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan ya. Sampai jumpa di esok hari ya dengan tema 9, subtema 1, pembelajaran 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.